Saudara Ketua DPR yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Setia Novanto, terus melakukan perlawanan hukum terhadap penetapannya sebagai tersangka kembali dalam kasus korupsi KTP elektronik. Bagaimana kelanjutan penanganan perkara ini? Perlukah KPK melakukan penahanan terhadap Setia Novanto? Sore ini kita akan mengupasnya bersama pengacara Setia Novanto, Fredrik Yunadi. Dan nanti saya juga akan berbincang dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, Mahfud MD. Sebelum kita ke Pak Fredrik terima kasih telah hadir di Kompas Petang. Terima kasih. Saya ingin tanya dulu Pak, konfirmasi dulu Pak. Siap. Jadi tidak akan pra-peradilan untuk penetapan tersangka kedua ini? Sementara masih kita pelajarin, belum mengambil langkah ke sana. Kita masih konsentrasi daripada upaya kita sudah melaporkan tindak pidana. Dan kami percaya polisi bisa segera menyelesaikan dengan sesingkat-singkatnya. Jadi bukan tidak akan melakukan pra-peradilan, tapi belum? Belum. Yang jelas tidak belum dong, karena kan kita belum mengambil langkah sana dan belum ada persiapan ke sana. Oke. Pertanyaan kedua saya yang bertanya Pak, terkait dengan pelaporan. Pada pasca menang pra-peradilan, ada laporan juga Ya. pertama, dan kemarin pasca penetapan tersangka kedua ada pelaporan juga. Jadi total ada 2 pelaporan. Kita ada 7. 7 pelaporan. 7 pelaporan dan 7-7-nya semua ditujukan kepada KPK. Siap, betul. Bisa dijabarkan Pak satu persatu? Sementara kita tidak bisa buka karena itu adalah kita punya rahasia jabatan. Jadi kalau sudah naik menjadi SPDP baru kita umumkan. Oke, yang sekarang udah dinaik SBP kan 2. Yang satu adalah yang untuk Meme, yang di mana itu linknya kemana kita lagi cari ya, kemungkinan. Itu di luar 7 ya? 7 termasuk. Oh, termasuk 7, oke. Ya. Yang satu kan sudah diumumkan SPDP-nya. Ya. Yang satu kemarin yang baru masuk karena itu ancaman hukum yang paling berat 9 tahun penjara, jadi kita umumkan. Yang mana itu Pak? Soal? Yang kemarin hari Jumat. Terkait dari melawan putusan pengadilan. Melawan putusan contempt of court? Ya. Oke. Melawan putusan bukan konten Mas, melawan ya. Melawan itu pasal 414 barang siapa melawan penegakan hukum atau putusan pengadilan diancam hukuman maksimum 9 tahun. 9 tahun. Yang dilaporkan siapa Pak? Ya 4 orang ya. Yang pertama sebut AR, SS, AD, dan AB. AR itu Aris Budiman, Saud Situmorang, Ambarita Damanik, dan terakhir? Agus Raharjo. Agus Raharjo, Ketua KPK. Ya. 4 orang itu. 2 pimpinan KPK, 1 direktur penyidikan KPK, 1 penyidik KPK. Ya. Itu yang dilaporkan. Ya. Dan ada, tadi udah 4 Pak ya, masih ada 3 lagi lainnya. Ya. Dan 3 lagi lainnya itu juga seluruhnya ke KPK. Ya, semuanya sama. Karena Kepada itu adalah KPK? setiap kasus berbeda, setiap pasal berbeda. Oleh karena itu kita secara profesional kita melaporkan dengan laporan polisi yang berbeda pula. Laporannya semuanya ke orang yang sama, 4 orang tadi? Oh beda. Beda-beda? Beda-beda. Tapi semuanya ke KPK? Ya, oknum KPK. Semuanya ke KPK? Oknum KPK. Penyidik? Ya, Ibu kita nggak bisa membuka karena itu belum waktunya kita buka pada umum. Kenapa kemudian melakukan pelaporan Pak? Kan bukankah ketika menang pra-peradilan ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh KPK. Contohnya pada kasus Ilham Arif Sirajudin, mantan wali kota Makassar. Pernah menang pra-peradilan beberapa kali bahkan, kemudian dilakukan penetapan tersangka lagi, dan kemudian menang di KPK, menang di pengadilan. Hakim memutuskan vonis kepada Ilham Arif Sirajudin. Jadi gini, setiap putusan pra-peradilan tidak ada satu dan lain yang sama di seluruh Indonesia. Oke. Itu adalah kasuistis. Setiap putusan itu berbeda. Kita harus melihat apa amar putusannya. Bukankah sama bahwa? Oh beda. Beda sama sekali. Beda sama Jadi bukankah gugatannya soal penyidik dan penyelidik KPK yang bukan dari kejaksaan dan kepolisian, kemudian bukti-bukti yang kurang, kan hanya seputar itu Pak? Ya, gini. Kita akan membaca dari amar putusan. Ya. Amar putusannya daripada putusan yang dari klien kami itu kan satu, ya kan, mengabulkan permohonan pra-peradilan sebagian. 2, menyatakan penetapan tersangka tidak sah. Oke, ya kan, itu adalah formil hampir semua sama. Ya kan. 3, yang penting, memerintahkan, ini undang-undang memerintahkan termohon atau KPK untuk menghentikan penyidikan. Ya, untuk menghentikan penyidikan sebagaimana tertera dalam Sprindik nomor 56 tahun 17 Juli 2017. Yang dihentikan itu bukan nomor. Kalau kita mengerti bahasa Indonesia dengan baik, yang dihentikan adalah konten, isi daripada Sprindik nomor 56. Nah, karena Sprindik 56 itu adalah
melakukan penyidikan terhadap Pak SN bersama-sama dengan AN dan sebagainya, ya kan, dalam kasus korupsi di IKTP, sebagaimana pasal 2 ayat 1, pasal 3 dan 55 KUHP. Nah, itu kan isi kontennya itu di copy paste, ya kan, dikeluarkan kepada sprindik yang baru. Nah, oleh karena itu kan sudah terbukti secara sah dan sempurna bahwa telah melakukan perbuatan tindak pidana. Jadi menurut Bapak kalau seandainya menetapkan tersangka, seluruhnya harus menggunakan bukti baru, tidak bisa menggunakan satu bukti lama? Menetapkan tersangka silakan, kan ada putusan MK, ada namanya surat edaran Mahkamah Agung, katanya bisa. Yang saya permasalahkan, perintah daripada amar putusan, tidak semua amar putusan menyatakan, memerintahkan menghentikan penyidikan. Nah, yang dihentikan itu kan bukan nomor. Jadi kalau ada pihak yang mengatakan yang dihentikan itu nomor, saya rasa dia perlu belajar bahasa Indonesia. Putusan menghentikan penyidikan berarti tidak boleh sama sekali. Tidak bisa disentuh. Tidak memasuk materi pokok perkara, tapi memerintahkan menghentikan penyidikan. Itu kan amar putusan. Amar putusan itu mempunyai kekuatan hukum mengikat semua pihak. Kecuali ada kasus yang lain di luar IKTP misalnya. Tapi kalau di IKTP, Pak SN berdasarkan putusan peradilan, pra-peradilan menurut Bapak tidak bisa kemudian ditersangkakan. Tidak bisa sama sekali. Saya tanya ke Pak Mahfud. Pak Mahfud bisa mendengar saya? Aiman, Pak Mahfud, Kompas TV? Iya, bisa dengar apa pertanyaannya Mas Aiman? Saya baru bergabung ini. Oke, baik, terima kasih Pak Mahfud. Tadi dikatakan oleh Pak Frederick Yunadi, penasehat hukum dari Pak Setia Novanto, mengatakan bahwa ada amar putusan pra-peradilan pada Pak Setia Novanto pada waktu itu, yang menyatakan bahwa penyidikan itu harus dihentikan. Artinya sama sekali kemudian KPK tidak bisa menetapkan tersangka pada Setia Novanto. Putusan pra-peradilan yang diputuskan terhadap Setia Novanto berbeda dengan putusan pra-peradilan sebelumnya. Ini adalah putusan yang unik, putusan yang hanya berdiri sendiri, yang hanya terjadi di Pak Setia Novanto. Bisakah kemudian kita mengartikan hal serupa, Pak Mahfud? Begini ya, kalau membela seorang tersangka atau terdakwa itu kewajiban pengacara tuh. Kalau Pak Frederick nggak bilang gitu, dia bukan pengacaranya Pak Setia Novanto. Pasti kalau gitu dipecat dia dari pengacara kalau bilang Pak Setia Novanto. Kewajiban dia. Tapi kalau kita bicara substansinya, Pak Mahfud? Substansinya bisa. Begitu Pak Novanto, saya baca vonisnya, belum 1 jam Pak Novanto menang pra-peradilan, itu cuitan saya sudah viral, puluhan ribu, yang saya menyatakan itu KPK bisa cepatnya menetapkan Pak Setia Novanto itu sebagai tersangka lagi. Ada putusan MK, kemudian dari MA, kemudian ada jurisprudensinya sudah berkali-kali. Walaupun ada putusan, ada amar putusan hakim yang menyatakan dalam pra-peradilan bahwa kasus memerintahkan bahwa penyidikan itu harus dihentikan. Tahu banyak yang begitu, memerintahkan dihentikan pada kasus yang berjalan, dimulai lagi kan begitu. Sama Anda sedang sholat, lalu misalnya batal, berhenti dulu. Nah, ulangi sholatnya sekarang kan gitu, wudhu lagi kan. Bukan gitu, kasusnya IKTP tidak boleh, tapi kalau ada kasus lain silakan. Kalau IKTP sama sekali kemudian udah kartu mati nggak bisa ditersangkakan lagi begitu. Enggak bisa. Kenapa tidak bisa? Lihat aja nanti. Itu memang kewajiban Pak Frederick untuk mengatakan begitu. Gitu. Kita lihat aja di dalam faktanya, di dalam aturannya dan sebagainya. Itu saya kira bukan masalah yang muskil lah untuk itu. Saya tanyakan ke Pak Frederick, Pak Mahfud. Pak Frederick, jadi beda penafsiran. Ya, beliau kan HTN, Pak. Saya kan ahli pidana kan, beda kita punya pendapat. Dan jadi saya udah murni, Pak. Gitu? Bukan, Pak. Saya sudah didukung dengan saksi ahli rektor, Pak, ahli pidana. Dan ini sudah murni pidana. Silakan, sudah ahli bahasa sudah membahasnya. Jadi kan beliau kan HTN kan, Pak. Beda sama saya, Pak. Anda mau mengatakan itu karena buktinya karena itu ada tindak pidana. Satu laporan yang kemudian sudah beranjak ke penyidikan. Iya, karena sudah sangat jelas memerintahkan menghentikan penyidikan terhadap IKTP, titik. Jadi itu IKTP sama sekali tidak boleh bisa disentuh, Pak. Tersangkakan lagi. Tidak bisa. Untuk Pak SN silakan tersangka lain, Pak, ya. Tapi jangan menggunakan IKTP. Silakan cari proyek-proyek lain ya, apa mungkin dari beliau terlibat atau enggak, silakan. Tetapi saya prinsip kembali kepada namanya hukum positif. Putusan pengadilan adalah katakan demikian. Mungkin putusannya dulu ada yang serupa, saya nggak tahu. Karena saya tidak setiap hari baca putusan orang, karena bukan urusan saya. Saya kan bukan PH-nya mereka. Saya hanya memperhatikan klien saya, titik. Kan gitu. Saya sudah membicarakan dengan ahli bahasa, kita sudah bicarakan dengan ahli hukum pidana, saya sudah bicarakan dengan ahli HTN, hukum tata negara. Semua punya prinsip, mempunyai suatu pendapat yang sama.
bahwa bila KPK menyentuh itu adalah tindak pidana 414. Sudah gitu aja. 421 Yuntuh 23. Rektor mana yang Anda komunikasikan, Pak? Muhammadiyah. Oke, Rektor Muhammadiyah. Ya. Hanya satu? Oh banyak, Pak. Universitas Muhammadiyah kan ada banyak. Dia ada UI, Universitas Ciputat. Oke, Ya. Ahmad Dahlan Ciputat, Ya. terus kemudian rektor apa lagi? UI. UI. Bukan rektor, adalah dosen. Dosen UI. Ya. Dan semua itu menyatakan bahwa Iya. Semua sama pendapat bahwa itu adalah tindak pidana. Anda Ini loh, jadi kita keberatan untuk tidak perlu menyampaikan, berargumentasi. Ya kan? namanya Nanti kan adalah penyidik yang menentukan sikap. Ya kan gitu kan. Jadi kita jangan mengandai-andai seolah-olah saya mendikte penyidik. Enggak. Saya mengajukan dengan bukti-bukti dukungan daripada para saksi ahli. Anda keberatan untuk menyampaikan namanya siapa saja kemudian yang mendukung? Kemudian menurut saya tidak etis saya menyampaikan. Ya gitu kan, nanti itu adalah domain daripada penyidik. Tapi Anda sudah sebut tadi beberapa ya. Iya. Oke, supaya kita juga jelas artinya bahwa Anda betul-betul telah melakukan diskusi lah. Oh jelas, pasti. Karena sebelumnya kita membuat laporan, semuanya laporan kita itu didukung dengan keterangan LO namanya, legal opinion daripada saksi ahli. Oke, Pak Mahfud, pendapat Anda, apa yang bisa Anda sampaikan Pak Mahfud bahwa sudah diskusi dengan banyak akademisi, kemudian Ada dua hal ya. Iya, silakan. Pertama ini tidak jelas itu dosennya itu siapa. Coba disebut, mesti dia akan membantah nanti. Tadi disebut Karena Rektor ini Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan di Jakarta. Bukan Iya, Muhammadiyah. nanti yang lihat di saja. Ciputat. Nanti lihat Oke. saja. Nanti lihat saja. Itu saya kira bertentangan dengan fakta yang selama ini berjalan. Kalau begini ya, jangan orang suka mengklaim saya ini ahli hukum pidana. Semua sarjana hukum tuh ilmunya sama. Semua sarjana hukum tuh ilmunya sama. Iya. Itu kan bedanya hanya ketika nulis skripsi aja. Yang kedua, tidak ada spesialisasi pengacara. Itu hukum pidana. Pengacara tuh bisa apa saja, ya. Seperti Pak Fredrik bisa nangani perdata, bisa nangani administrasi negara, bisa pidana. Saya ini hakim. Hakim konstitusi itu mengadili semua jenis hukum. Hukum apa saja saya ngadili dulu. Jadi jangan mengatakan kalau ahli HTN tidak boleh ngomong hal begitu gitu. Itu salah besar. Dan saya kira lihat aja faktanya. Saya selalu risih dengan istilah itu. Kalau bahasa Indonesia sudah jelas itu justru salah cara menafsirkan bahasa Indonesia seperti itu. Ya, satu, cara menafsirkan hukum itu bahasa itu hanya satu hal kecil. Karena di dalam hukum itu ada istilah original intent, ada penafsiran teleologi, ada penafsiran historis. Kemudian ada jurisprudensi, kemudian ada aturan-aturan resmi. Jangan hanya kalimatnya sudah begitu loh. Itu tidak laku di dalam hukum di masa lalu maupun di masa yang akan datang. Karena hukum itu bukan hanya pada kalimat-kalimat. Tetapi begini, saya sangat menghormati Pak Fredrik yang selalu membela kliennya dengan sepenuh hati dan sangat berani. Bagus gitu. Tapi juga saya akan menyuarakan kepentingan masyarakat bahwa saya berpendapat seperti itu dan saya mendukung KPK terus jalan, jangan takut KPK. Bahkan Itu, Pak. bukan hanya soal penetapan tersangka, Pak Mahfud, Anda juga menyatakan bahwa kalau seandainya penetapan tersangka itu sah ditetapkan oleh KPK pasca pra-peradilan, juga sebaiknya ada proses penahanan terhadap Pak Setia Novanto. Betul kan demikian? Ya, saya mengatakan Setia Novanto bisa ditahan menurut hukum. Oke. Saya tidak mengatakan harus bisa, karena orang tersangka itu bisa ditahan kalau terjadi tiga hal. Satu, kalau dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Itu mungkin loh, karena ini barang buktinya banyak, itu orang-orang disuruh bicara berbeda, misalnya si Diah Anggra ini yang sekjen MA itu suruh jangan kenal dengan Novanto, suruh bilang si Andi Narogong agar bilang itu tidak pernah kenal padahal pernah ketemu misalnya. Itu kan menghilangkan barang bukti juga. Yang kedua, mempersulit pemeriksaan. Yang ketiga, gitu ya, tidak kooperatif. Itu bisa kalau mau. Kalau KPK mau secara hukum bisa menahan Setia Novanto, sekarang juga bisa. Kalau Anda mau. menilai bahwa ada Itu kemungkinan itu artinya bahwa ada kemungkinan penghilangan barang bukti dan lain sebagainya oleh Pak Setia Novanto sehingga KPK harus segera menahan Pak SN? Saya tidak mengatakan harus segera. Saya mengatakan bisa kalau KPK mempertimbangkan salah satu dari tiga hal itu atau salah dua atau tiga-tiganya terjadi dari alasan untuk penahanan. Saya tidak mengharuskan itu. Dalam kondisi saat ini tidak tahu juga apakah itu bisa terjadi atau tidak. Saya tidak akan mengomentari itu. Itu urusannya saya nanti bisa dilaporkan lagi oleh Pak Fredrik ke polisi kan. KPK udah 7 dilaporkan, 6 dilaporkan plus 1 mem. Males melangani hal-hal yang bernilai sampah seperti itu. Pak Fredrik. Gitu ya.
Saya ini maaf ada acara lain, saya sedang di pondok pesantren. Saya kira dari saya cukup ya, Mas Aiman. Baik, terima kasih Pak Mahfud. Oke, Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terakhir saya sampaikan kepada Pak Fredrik terkait dengan pernyataan Pak Mahfud bahwa nggak akan ketemu nih Pak. Bahkan Pak Mahfud mengatakan bahwa bukan hanya pertama tersangka, kalaupun KPK ingin menahan Pak Setia Novanto juga sah karena ada kemungkinan-kemungkinan yang menurut KPK mungkin bukan subjektif. disarankan untuk menahan, tapi bisa ditahan. Kadang-kadang kan kita mentafsirkan bisa ditahan itu seolah menjadi wajib ditahan. Kedua, saya hanya mencatatkan bahwa saya mengoreksi apa yang dikatakan beliau. Saya menghormatin beliau, mantan ketua MK. Ya kan, tapi jangan lupa, kita ini adalah negara hukum positif. Kita ini adalah negara hukum Eropa kontinental. Jurisprudensi itu nggak berlaku di Indonesia. Nggak ada, Indonesia itu wajib diikutin. Jurisprudensi bisa dilihat, tidak berarti wajib. Nah, harus diingerti. Karena apa? Kita adalah negara Eropa kontinental. Kalau Anglo-Saxon seperti Amerika, jurisprudensi itu merupakan hukum kepada hakimnya selanjutnya. Itu bedanya total di sana. Kedua juga saya mengatakan, memang pengacara di Indonesia beda sama Amerika. Ya, pengacara di Indonesia itu bisa menangani segala macam perkara. Tetapi jangan lupa, saya bilang kan, saya lebih mendalamin masalah soal pidana dalam praktek saya. Saya sudah 40 tahun berpraktek, saya udah lebih banyak mempraktekkan masalah hukum pidana. Sedangkan beliau kan akademisi, meskipun kan di partai. Meskipun kan kan beda sebagai hakim kan juga harus mendalami semua juga. Oh iya, tetapi mendalami tidak berarti ahli Pak, beda. 7 laporan yang sudah disampaikan, 7 laporan sudah dilaporkan ke polisi, 6 ke KPK, 1 terkait MEM ya. Ada rencana laporan lagi? Ya, kalau ada suatu tindakan pidana yang terjadi, kita akan laporkan, pasti. Banjir laporan Pak KPK. Oh tidak dong. Tidak khawatir tadi Bapak mengatakan bahwa akan dikatakan bahwa Pak Fredrik Yunadi, Pak Setia Novanto mengkriminalisasi KPK. Justru sekarang KPK mengkriminalisasi Pak Setia Novanto. Dia sudah melakukan penghinaan terhadap ketua parlemen. Beliau ini ketua parlemen loh Pak, yang sejajar dengan presiden loh. Sekarang ini kan penghinaan terhadap ketua parlemen. Bahkan mereka inkonstitusional. Kenapa? Pasal 20A Undang-Undang Dasar 45 sudah menyatakan Dewan memiliki hak untuk bicara, untuk menanya, untuk mengawasin, dan imunitas. Meskipun KPK... Imunitas itu harus tahu loh, berarti orang Dewan itu tidak bisa dikriminalisasi. Ini mereka lawan, inkonstitusional. Meskipun ada penafsiran berbeda dari pakar hukum tata negara terkait itu, dan juga KPK memiliki bukti. Meskipun juga Pak Setia Novanto juga punya alibi atau bukti yang bisa kemudian dijadikan bahan sebagai laporan. Oh iya, tapi yang jelas satu. Buktikan sama-sama di pengadilan. Tapi sekarang yang jelas satu kan, masalahnya apakah sekarang KPK boleh melawan Undang-Undang Dasar? Undang-Undang Dasar pasal 20 simpel loh. Imunitas. Permasalahan juga KPK nggak punya bisa. Data bukti yang tidak bisa. Mau batas setan pun tidak bisa. Karena masalah apa? Undang-undang melindungi Dewan. Namanya imunitas. Coba lihat penjelasannya. Tidak ada penjelasannya. Sayang Pak Mahfud udah nggak ada. Kalau Pak Mahfud ada, ahli Pak Mahfud nih Pak. Iya, bukan Bapak pidana. Bukan masalah soal pidana Pak, tapi itu adalah pasal. Kalau sekarang bertabrakan, kita kembalikan pada perundang-undang peraturan dan perundang-undangan ya. Undang-Undang nomor 10 tahun 2004. Sudah sangat jelas. Yang paling tinggi itu adalah Undang-Undang Dasar. Barang siapa kalau menabrak Undang-Undang Dasar inkonstitusional, itu istilahnya makar. Terkait lagi ada perbedaan penafsiran, nanti ada perbedaan juga. Tentu kita harus menghormati, dan bagaimana proses selanjutnya nanti kita akan simak. Terima kasih Pak Fredrik Yunadi, penasihat hukum dari Pak Setia Novanto telah hadir di Kompas Petang. Dan saudara, seperti